Bapa di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan, di penghujung bulan Juli ini, tepat hari ini, kami ada di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Karena firman-Mu adalah pikiran-Mu Tuhan Yesus, yang telah Engkau tuangkan kepada Rasul Paulus di dalam Roma sampai Filemon. Dan Rasul Paulus meneruskan kepada kami Tuhan, bangsa-bangsa lain. Kami bukan bangsa Israel, kami bangsa Indonesia. Sudah selayaknya Tuhan kami meneladani Rasul Paulus Tuhan, di mana dia mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Benar seperti yang lagu kami nyanyikan tadi Tuhan, kami bangga akan Kau Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang merupakan pikiran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya. Ya, sebelum saya masuk kepada tema, di sini akan saya perkenalkan diri saya dulu kepada jemaat di tempat ini dan juga bagi saudara-saudara yang saat ini mendengarkan dan lihat lewat live streaming ya, secara online. Ya. Bertambah satu orang kudusnya Tuhan yang ada di mimbar ini. Amin. Yaitu saya yang bernama William Poltak Manurung Esos. Nah, mungkin jadi pertanyaan dari saudara-saudara ya. Kenapa Esos? Bukan teologi ya? Nah, jadi saya adalah orang yang sejak lama sekali menginginkan Tuhan memakai saya untuk memberitakan firman. Tapi saya juga berdoa, Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan saya. Bukan saya yang mempersiapkan diri saya. Tapi Tuhan yang mempersiapkan saya, bahwa saya berdiri di mimbar ini memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah tentang Yesus, tentang kebenaran. Puji Tuhan, saat ini saya sudah mengerti, membagi dengan tepat firman Tuhan. Ya, untuk selanjutnya, untuk memperkenalkan diri saya memiliki seorang istri, yaitu teman kuliah saya dulu. Ya, dulu beliau adalah dari seberang, ya. Dan saat ini juga menjadi tubuh Kristus, ya, yang selalu juga menjadi teman partner saya untuk bertukar pikiran dalam mempelajari firman Tuhan dari Roma sampai Filemon. Kami berdua dikaruniakan 4 orang anak. Amin. Ya. 3 perempuan dan 1 laki-laki. Ya. Yang perempuan adalah Tweety, Kenny, dan Lizzie. Yang laki-laki Elmo. Nah, tadi mungkin kita lihat dari acara yang mengisi formal grup dari pemuda, yaitu anak saya yang laki-laki, yang perempuan pertama yaitu Tweety, dan Elmo laki-laki. Anak saya satu-satunya laki-laki. Nah, pada saat saya melihat, saya sempat berlinangkan air mata. Ya. Dulu waktu muda, saya juga tergabung dalam paduan suara Kristen. Ya. Tapi saya dulu di depan, tanpa dilihat orang tua. Ya. Tapi saat ini, pada saat Tuhan berikan satu kesempatan untuk di mimbar,
saya melihat anak saya 2 orang nyanyi di depan gereja. Makanya saya nangis tadi. Saya sedih juga gitu. Sukacita saya sangat sukacita. Ya itulah keluarga kami ya yang saat ini mengalami kasih karunia Allah. Ya, untuk berikutnya saya akan mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini aku menjadi bilangan orang yang diselamatkan Tuhan. Amin. Seperti dalam Roma 6 ayat 14. Karena kamu tidak dibawa hukum Taurat ya, tapi dibawa kasih karunia. Dan saya yakin saya dan kita semua juga saudara-saudara yang mendengar di live streaming adalah bagian dari kasih karunia. Ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus gereja Gerika Makedonia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Buat Pendeta Charles Simomora, buat Bapak Dales dan Bapak Sinaga, juga Pak Pardosi dan Bapak Marbun yang lebih dulu menjadi anak-anaknya Tuhan, tubuh Kristus di tempat ini. Nah, ada kesaksian singkat saya sebelum saya masuk dalam tema. Saya mengenal Pak Charles dari tahun 2015. Pada saat itu saya tergabung dalam pembelajaran Alkitab. Ya. Pada saat itu saya melihat ada sesuatu yang berbeda dengan hamba Tuhan ini. Ya. Ketika saya pertama kali kenal, saya tanya pada Pak Charles, Pak Charles rumah di mana? Oh, saya di Ciracas, Pak. Naik apa? Naik motor. Saya ingat Ciracas. Saya ingat Ciracas ini pada saat saya kuliah tingkat 3. Saya main ke sini bersama teman saya. Jauh sekali. Ya. Biasanya pulangnya jam berapa, Pak? Ya tergantung ini kita selesainya pembelajaran Alkitab ini jam berapa. Dan saya ingat waktu itu Pak Charles ya, kita selesai pada jam 11 malam. Saya langsung menghitung, jam berapa lah Bapak dan Ibu ini sampai ke rumah. Ya. Tapi itulah sesungguhnya memang seorang hamba Tuhan dalam memberitakan kasih karunia kepada orang lain. Tidak memandang waktu, tidak memandang jarak. Untuk menyenangkan hati Tuhan dalam apa? Memberitakan kasih-Nya. Supaya orang yang memberitakan kasih-Nya mengalami juga keselamatan. Amin. Mari aplaus buat Pak Charles. Karena apa yang dilakukan Pak Charles, ini buktinya saya berdiri di podium. Amin. Ini karena semua kasih Tuhan. Saya dapat mengenal jemaat di tempat ini. Ya. Oke. Dulu saya bergereja di tempat yang lama, ya, di mana saya terus merindukan Tuhan. Biarlah yang benar yang datang padaku Tuhan. Dan saat inilah, untuk menyatakan kasih Tuhan yang saya alami, saya akan membagikan kepada saudara-saudara di tempat ini. Dan juga bagi saudara-saudara yang saat ini mengikuti lewat media live streaming, saya katakan shalom buat saudara-saudara. Dan juga buat yang menyaksikan di live streaming, tema yang saya angkat adalah kasih karunia yang kekal. Ya. Diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
Ya. Kemudian kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh ini tentunya iblis ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kita garis bawahi di sini adalah oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ya sekali lagi kita tanamkan di pikiran kita. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil, ayat 10-nya ya, 9 ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, saya akan mengupas satu persatu dari 1 sampai ayat ke-1 sampai ke-10 di dalam firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Saya mau kupas menjadi garis besar. Kenapa saya katakan garis besar? Biar kita fokus. Ini adalah pikiran Yesus yang disampaikan ke kita. Ya. Garis besarnya yang pertama adalah potret hidup lama kita. Potret hidup masa lalu kita. Yaitu ayat pertama. Dikatakan kamu dahulu sudah mati. Ya. Mungkin kalau kita pakai pikiran kita sendiri, dahulu kamu telah mati. Mungkin ada yang mengatakan dengan pikirannya, kapan Pak? Saya masih hidup kok dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau kita masuk ke dalam pikiran Tuhan, ke pikiran Tuhan Yesus, mati di sini dikatakan adalah mati rohani, manusia rohani kita yang mati. Ya. Tapi untuk lebih membuat fokus kita, mungkin saya akan membuat satu ilustrasi seperti ini. Ya, buat kita yang duduk di tempat ini. Kita perintahkan tangan kanan kita untuk mengambil sesuatu. Ya. Kalau pada hitungan ketiga, apa yang Bapak pikirkan untuk memerintahkan tangan kanan, ambillah sesuatu dan angkat. Ya.
Kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Masing-masing kita mengangkat, ada yang mengangkat handphone, ada yang mengangkat bolpen, mengangkat Alkitab, ya, mengangkat Alkitab juga, dan saya mengangkat aqua, air mineral. Nah, disinilah artinya gini, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah Yesus kepalanya, kita adalah tubuhnya. Ya. Nah, tadi saya ajak, ayo kita pikirkan untuk mengambil sesuatu. Kita perintahkan tangan kanan kita ambil sesuatu. Adakah tanpa pikiran tangan kanan mengambil barang? Tidak. Begitu juga Tuhan Yesus, ya. Dia adalah kepala. Pikiran Kristus kita pakai dalam mendengarkan firman ini, maka kita bisa mendengar dengan fokus. Ya. Ayat kita kembali lagi kepada tema tadi dan kita bahas satu persatu. Ya. Ayat 1 tadi mengatakan mati karena dosa-dosa. Mulai kita pakai pikiran Kristus. Mati di sini adalah mati rohani. Roh kita mati. Ya. Ayat keduanya, kenapa roh kita mati di ayat pertama? Penyebabnya ayat kedua. Karena apa? Dikatakan di sini, kamu hidup di dalamnya. Di dalam apanya itu? Ya, karena kita hidup di dalamnya, ya, karena dosa-dosa kita dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita hidup di dalamnya. Ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, kita mengikuti perbuatan jahat dari si iblis. Ya. Nah, mungkin kita bisa lihat sedikit ke Efesus 2 ayat 12. Ya. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya. Kalau kita baca, kesimpulannya adalah, kalau dari saudara kita Tionghoa mengatakan amsyong, ya Pak Charles, ya, sial. Ya, kalau orang Betawi bilang belangsak. Ya, karena apa? Di situ kita bukan orang Israel. Kita tidak dapat ketentuan-ketentuan, perjanjian-perjanjian dari Allah. Itulah kita. Akhirnya apa? Mengikuti perbuatan jahat iblis. Pada ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami di sini adalah Paulus dan kawan-kawannya, karena kata kami ini adalah kalimat yang bukan tunggal, ya, jamak dia, ya. Artinya bukan Paulus sendiri, berarti pada saat itu teman-temannya datang juga. Nah, dikatakan di situ, ya, Paulus mengukuhkan bahwa mereka adalah sama dengan orang-orang yang mati secara rohaninya. Nah, itulah potret hidup masa lalu kita. Ya. Kita masuk pada ayat keempat. Nah, inilah garis besar yang saya tandai potret hidup baru, hidup kita saat ini. Ya, potret kehidupan kita saat ini. Ya. Mari kita simak di ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ya, tetapi Allah, kata tetapi Allah kita garis bawah. Ya. Bukan tetapi Rasul Paulus. Bukan tetapi siapa? Pendeta kita, Pak Charles mungkin, saya mungkin. Bukan. Di sini dikatakan tetapi Allah, ya, kaya dengan rahmatnya, kasihnya yang besar,
Itu semua saya membayangkan kaya dengan rahmat, kasihnya yang besar. Itu saya memandang tuh, memikirkan, waduh, pikiran saya aja tuh nggak sanggup untuk memikirkan semuanya. Yang jelas dia punya segala-galanya. Dan yang saya paling tertarik dengan ayat berikutnya, ya, dengan kata kalimat berikutnya, dikatakan gitu, dilimpahkannya kepada kita. Dilimpahkannya tuh nggak ada istilahnya, diberikannya tidak setengah-setengah. Amin. Ya, katakanlah seperti ini. Sostenes misalnya melimpahkan apa yang dimilikinya, hartanya kepada saya. Nggak mungkin cuma jam tangannya. Dia hanya memberikan jam tangan. Ya. Kalau dilimpahkannya, semua yang berharga dimilikinya, diberikan ke saya. Tidak dicicil, semuanya diberikan, dilimpahkannya. Kata dilimpahkan tuh lebih besar dari diberi. Dilimpahkan tuh ibaratnya, nih semua, gitu. Nah, hasil dari itu semua, ayat 5 di sini, ya, menghidupkan rohani kita di dalam Kristus. Amin. Ya. Kenapa di sini dikatakan menghidupkan rohani kita di dalam Kristus? Ya. Karena Kristus saat ini sudah menjadi Tuhan di surga. Dia melimpahkan Roh Kudus-Nya sebagai materai kepada diri kita masing-masing. Yang saat ini Roh-Nya menghidupkan roh kita. Amin. Amin. Sehingga kita tidak lagi seperti potret masa lalu kita, tanpa keselamatan. Ya. Dikatakan di situ, terus semua yang terjadi itu adalah kasih karunia Allah. Ya, pada ayat 5 itu menekankan, ya, itu adalah oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ya. Nah, masuk ke ayat berikutnya. Ya. Pada ayat ke-6, membangkitkan hidup rohani kita di dalam Kristus. Diulangi. Di dalam Kristus. Mungkin kalau pemikiran sederhananya adalah di dalam Kristus tuh, mungkin gini apa aja saya ilustrasikan seperti air mineral ini. Ya. Air mineral ini ada di dalam gelas plastik. Jika dia dibalikin gini, bolak-balik, dia tidak tumpah. Sama seperti kita. Kita ada di dalam Kristus. Ya. Makanya teruslah kita menggali terus firman Tuhan, maka kita mengenal siapa Tuhan itu. Amin. Seperti dikatakan pada tadi. Ya. Sehingga kita mampu mengatakan kepada orang lain, kita harus hidup di dalam Kristus. Amin. Ya. Pada ayat 7, dikatakan masa yang akan datang, menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya yang melimpah. Kenapa masa yang akan datang? Ya, karena ada janji Tuhan kepada orang yang mengalami itu dan merasakan. Apa janjinya? Janjinya sangat spektakuler, besar. Pada saat trompet sangkakala berbunyi, ya, dan terjadilah rapture, kita terangkat, baju tertinggal, kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan.
naik ke surga, dijemput langsung sama Tuhan Yesus di awan-awan mulai. Itu kan kalau kita menerjemahkan dalam pikiran kita ya, itu belum pernah terjadi. Ya. Itu rasanya senang, sangat senang. Ya. Kalau saya ilustrasikan dulu Pak Charles ya dan Pak Dales ya, juga bapak-bapak yang lain, Pak Sinaga, Pak Pardosi ya. Dulu pada saat bangsa Indonesia ini khususnya Jakarta tidak ada jet coaster. Jet coaster itu kan kayak halilintar gitu ya, hanya kita lihat di dalam film gitu. Saya ingat waktu kecil tuh, mah enak banget ya mah, orang-orang bule itu naik jet coaster, ya halilintar begitu. Andai katanya di Indonesia ini ada, boleh nggak mah aku minta diajak ke situ mah? Saya bilang, kata mama saya, cukuplah Ancol itu berenang-berenang kita. Jadi pada saat itu tercapai, terjadilah dibangun di Dufan waktu itu. Pada saat saya naik jet coaster itu, saya bangga sekali. Saya takjub. Walaupun pada saat naik begini Pak Charles, itu ada satu anak yang terlempar tasnya dan menyangkut di rodanya. Saya duduk paling depan. Itu kan kalau duduk paling depan tuh pas udah mau turun begitu kan ngeri ngeliatnya gitu ya. Tapi saya pikir, wah ini saya baru pertama kali, saya jadi gak takut gitu kan. Saya bilang sama teman saya, lu gak usah takut, lu kan pertama kali juga. Sama, gue juga, saya bilang gitu. Saya juga, saya bilang. Enak tuh di atas gitu. Rupanya sampai waktu itu penjaganya naik pakai tangga dan digunting tasnya. Digunting tasnya tiba-tiba langsung saya gitu. Saya jatuh begitu wah enak gitu ya. Nah, pada saat mempersiapkan firman ini, saya bayangkan masa kecil lalu saya sangat senang. Tapi belum terjadi rapture. Karena dikatakan kan, ketika rapture terjadi, yang bangkit adalah orang mati dulu. Baru kemudian yang pada saat nanti masih hidup terangkat. Ya. Walaupun saya misalkan saya nanti mati dulu ya, meninggal dulu, lalu terangkat, itu satu hal yang indah. Itu satu hal yang indah. Ya. Nah, ayat relevansi berikutnya Filipi 3 ayat 20. Mari kita buka Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Ya. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Dikatakan kita keluargaannya apa? Sorga. Contohnya seperti ini. Pada saat misalkan Pak Sinaga satu saat diizinkan Tuhan pergi ke Israel, apakah jadi warga Israel? Bukan. Paspornya dilihat, KTP-nya dilihat, identity card-nya dilihat. Oh, ini warga Indonesia. Ya. Maaf sekali lagi Pak Charles ya. Kalau mengingat saya dulu, ya, dikatakan kita Israel rohani. Dari dulu saya tidak sejahtera mendengar kata itu. Kenapa? Aku orang Indonesia kok. Saya bukan Israel rohani, karena Israel itu adanya di bumi ini. Ketika saya baca ayat ini, ya, kita keluarga negaraan sorga. Nah, kalau sorga bukan di dunia ini, bukan ada di satu negara, tapi apa? Di kerajaan Tuhan Yesus di atas. Ya.
Kemudian selanjutnya adalah pada ayat apa 7 tadi ya, masa yang akan datang kita akan ditunjukkan oleh Allah. Nah, ditunjukkan ini kan seperti ini. Misalkan gini, Pak Dales, waktu saya ke rumah Pak Dales, sudah dekat gitu ya, dibelokkan. Saya bertanya, yang mana Pak Dales, rumah Bapak, rumah Pak Dales? Lalu Pak Dales bilang, yang itu Pak, itu ditunjukkan, diperlihatkan. Nah, kata ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini, ya, diperlihatkan oleh Allah. Jadi rapture itu benar-benar terjadi, bukannya tidak terjadi, atau bukannya itu hanya angan-angan aja. Bukan, itu akan terjadi. Dikatakan pasti, ditunjukkan. Ya. Nah, pada ayat berikutnya, masuk ke ayat 8 dan 9. Ya. Ini saya bagi dalam garis besar ketiga dengan judul Allah yang mengerjakan, memperbaharui hidup kita saat ini. Itu garis besarnya ya. Jadi benar-benar Allah yang mengerjakan, bukan kita. Bukan kita. Ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia, ya, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Ya. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Tapi untuk mencapai kasih karunia itu, untuk merasakan kasih karunia itu, ada pintu masuk yang harus kita lewati. Apakah itu? Itu adalah iman. Ya. Kalau kita hanya mendengar kasih karunia, tapi langsung pulang, hidup tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tetap tidak mendapatkan keselamatan. Walaupun beriman, tapi mengandalkan perbuatan baik kita, tetap ya, tidak mendapatkan keselamatan yang menakjubkan. Karena kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus, dengan Allah kita. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ketika Musa mau menerima perjanjian aja, Allah mengatakan, jangan kau masuk dari batas itu. Berarti apa? Mulianya Tuhan kita, mulianya Allah kita di dalam Yesus. Ya. Dan saat ini Roh-Nya yang kudus ada di dalam hati. Ya. Ada di dalam hati kita. Dikatakan bukan hasil usaha manusia, bukan hasil usahamu. Kalau saya ilustrasikan begini, kita semua ini pernah sekolah SD pasti ya, atau SMP, atau SMA. Ya. Dulu pada saat ujian matematika, ya, saya contohkan ibaratnya saya lah ya, saya menunjuk pada diri saya. Dulu waktu masih SMA, ada teman saya dari Medan, satu bangku. Bapaknya orang Kelim. Nah, dia itu pintar anaknya. Ujian lah Pak Charles, ujian matematika. Pada saat ujian, saya duduk di sampingnya. Saya nggak belajar, tapi saya colek kakinya. Woi, gua nggak belajar. Tolong dulu nomor 1 sampai 10. Saya tiru. Akhirnya dengan tenang saya serahkan kepada guru. Ya, siapa yang udah selesai diserahkan pada guru. Hasilnya apa?
Dia 10, saya 9. Guru saya tahu, ini si Poltak ini, si William Poltak ini nggak mungkin dia yang ngerjakan gitu kan. Kalau si Sera ini mungkin dia yang mengerjakan. Nah, tapi dulu saya mengejek teman-teman saya yang lain. Tuh, lo lihat dong, siapa orang pintar? Dia sama gua, dia 10, gua 9. Padahal apa? Itu bukan hasil buatan saya. Nah inilah seperti ini. Jangan kita bangga, itu bukan kita yang ngerjakan. Allah sendiri yang mengerjakan. Pada saat disalib, Dia tebus segala dosa kita dengan darahnya. Amin. Efek penebusan itu mengakibatkan kita terhapus segala dosa kita. Amin. Dan hal ini adalah sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dan sudah pernah terjadi pada saat saya belum lahir. Amin. Pada saat kita belum lahir. Ya. Nah, jadi di sini saya mau tekankan sekali lagi. Bukan hasil pekerjaan kita. Tapi memang karena kita harus beriman, maka kita dapat merasakan kasih karunia dan kita selamat. Ya. Nah, dulu keselamatan yang saya pikirkan pada saat yang dulu ya Pak Charles dan yang lainnya saudara-saudari di sini, itu iman dan perbaikan kita. Apa perbaikan kita? Perbaikan kita mengarah kepada hukum Taurat. Memang dulu pendeta yang saya tempat gereja mengajari itu. Contoh perbuatan baiknya apa? Harus memberikan perpuluhan rajin tiap bulan. Nah ini nih, tanggal 1 kan besok nih, hari Minggu bawa perpuluhan. Ya kan? Bawa perpuluhan. Terus saya rajin waktu itu kurang lebih berapa tahun gitu ya. Tapi saya tetap, jiwa saya kok kayak gak ini ya. Terus apa lagi? Puasa. Semua itu ada terdaftar di dalam hukum Taurat. Jangan kita saat ini jadi Kristen melangkah untuk mengerjakan dari hukum Tauratnya Yahudi. Karena kita bukan Yahudi. Karena Rasul Paulus sendiri dulunya dia Saulus. Dia Yahudi, dia suku Benyamin. Tapi ketika ketemu Yesus di Damsyik, ya, dia mulai melangkahkan kakinya untuk menjadi pengikut Kristus. Kenapa di sini saya mengerti, kita harus sama-sama mengerti kasih karunia ini dari Allah. Pada saat Rasul Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus, bukan pada saat duduk di gereja menangis, Tuhan dosaku gitu. Enggak. Pada saat Rasul Paulus ke Damsyik untuk apa? Untuk membunuh pengikut-pengikut Kristus. Untuk melakukan kejahatan. Disitulah Tuhan Yesus menemui dia. Apakah itu bukan namanya kasih karunia? Amin. Itulah kasih karunia. Jadi udah jelas di sini kalau kita lihat gambarannya, role modelnya adalah Rasul Paulus. Bukan karena Rasul Paulus berbuat baik. Rasul Paulus malah mau membunuh orang. Membunuh pengikut Kristus. Kita semakin sadar bahwa semua itu adalah Allah sendiri yang mengerjakan. Bukan kita. Kita lanjut kepada garis besar berikutnya, dan ini yang terakhir ya, yang saya tuliskan. Ajakan untuk melakukan perbuatan baik menurut Allah. Sebentar saya lihat jamnya. Ini yang terakhir.
garis besar yang saya tuliskan. Ajakan untuk melakukan perbuatan baik menurut Allah. Ya. Nah, ini pada ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di ruangan ini saya mau ajak untuk angkat tangan. Siapa buatan Allah? Ya kan? Kalau bukan buatan Allah, berarti di antara kita ada yang robot, Pak Charles. Kita buatan Allah ya. Kita manusia buatan Allah. Ya. Sekarang saya tanya lagi, ya. Siapa kita di sini yang mengalami kasih karunia? Angkat tangan. Ya. Berarti kita sudah diciptakan di dalam Yesus. Amin. Rohani kita sudah bangkit bersama Roh Kudus. Ya. Siapa yang bersukacita pada pagi hari ini? Kita semua sukacita ya, karena kita sudah tahu siapa identitas kita. Ya. Nah, garis besar di sini yang saya tuliskan adalah ajakan untuk melakukan perbuatan baik menurut Allah. Ini pikiran Kristus, bukan pikiran Pak William, bukan pikiran Pak Charles, tapi pikiran Kristus. Ya. Kalau kita udah selamat, apakah enak di sorga yang bagus, yang besar ini hanya ada kita ber-30? Enak nggak? Nggak enak lah. Artinya di dunia, di Ciracas ini kita juga ber-30, ya, di surga juga ber-30. Nah, tidak meriah kan Pak Charles ya? Nah, makanya pikiran Kristus ya dituangkan pada Rasul Paulus menuangkan pada kita harus melakukan perbuatan baik. Perbaik yang sudah disiapkan Allah dari dulu. Nah, sekarang kita mau lihat, apakah perbuatan baik itu perpuluhan? Apakah perbuatan baik itu puasa? Atau yang lain? Mari kita lihat. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, saya mau membacakan buat saudara-saudara di tempat ini dan yang menyaksikan lewat live streaming. Ya, saya bacakan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ya. Itu yang baik dan berkenan. Berkenan tuh di hati Allah. Ya. Yang Allah inginkan. Itu ayat 3. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang selamat. Diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Yang pertama apa? Diselamatkan. Setelah selamat, apakah disuruh lagi melakukan hukum Taurat? Tidak. Tapi pengetahuan yang benar. Apa itu pengetahuan yang benar? Yaitu pikiran Kristus di dalam Roma sampai Filemon. Itulah pengetahuan yang benar buat kita bangsa lain. Ya. Itulah sebenarnya pekerjaan baik yang sudah diselesaikan. Supaya bukan hanya kita saja yang mengisi surga nanti. Orang lain juga. Saudara kita. Mungkin orang tua kita. Mungkin teman kita. Tetangga kita. Atau siapapun orang yang kita kenal. Ya. Itu. Ada satu contoh pada saat hari Kamis ya Pak Charles dan Pak Nales ya. Pada saat Zoom meeting ada seorang ibu yang mengatakan,
Oh, akhirnya saya jelas. Semua yang mengerjakan adalah Allah. Amin. Bukan kita manusia. Akhirnya dia merasa plong hatinya. Dan hari Jumat dia langsung ikut lagi sunnah. Saya yakin dialah berikutnya akan yang menerima keselamatan. Dan semua orang-orang yang telah kita beritakan keselamatan, apa kasih karunia tersebut. Ya. Nah, mungkin di sini kita bersama-sama dalam satu jemaat di Gerika Makedonia yang full seminggu ikut Zoom terus untuk menggali firman Tuhan. Amin. Ya. Mungkin itu yang dapat yang dapat saya sampaikan ya pada hari ini. Biarlah setelah kita pulang ke rumah, mulailah kita mempelajari Roma sampai Filemon. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Amin. di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersuka cita Tuhan. Kami sudah merenungkan pikiran bahwa benar Tuhan, kasih karunia dari Engkau yang menyelamatkan kami Tuhan. Amin. Amin. Sama sekali perbuatan-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami, bukan perbuatan kami. Tapi kami bersyukur itu Tuhan. Sehingga kami ingin melakukan perbuatan baik yang telah Kau siapkan Tuhan. Amin. Yang ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Bahwa Engkau menginginkan semua orang selamat dan mendapatkan pengetahuan yang benar Tuhan. Bukan yang salah, tapi yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu juga Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan kasih karunia yang datang dari Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Hamba membawakan firman dan jemaat di tempat ini mendengarkan firman. Biarlah terus kami belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.